Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Andini Puspa Hardianti sebagai moderator dari kelompok 5 dan anggota kelompok yang terdiri dari Irgi, Naila, Cindy, dan Nadira. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Irgi. Cetak saring atau sablon digital adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra silkscreen. Layar ini kemudian diberi pola yang berasal dari negatif desain yang dibuat sebelumnya di kertas HPS atau parkir. Kain ini direntangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. Setelah diberi foto presis dan disinari, maka harus disiram air agar pola terlihat, lalu akan terbentuk bagian-bagian yang bisa dilalui tinta dan tidak. Cetak saring secara manual adalah cetak secara langsung yang tujuan cetak dan bahan cetaknya langsung dengan tinta oleh gaya tekan atau degel. Kuas atau rakal dengan bersifat pencurahan tinta secara saring atau rembes ke atas bahan cetak. Cetak ini biasanya disebut sablon. Cetak ini terhitung cetak secara manual dengan kapasitas cetakan sedikit standar atau tidak terlalu banyak. Baik, untuk materi kedua akan dibacakan oleh Nadira. Sejarah cetak saring. Teknik sejarah cetak saring atau sablon pertama kali dikemukakan di Cina pada zaman dinasti Song pada 960 sampai 1279 Masehi. Kemudian beberapa negara Asia seperti Jepang dan lainnya mengadopsi metode cetak baju kaos ini dan mengembangkannya dengan membadukannya dengan penggunaan teknik sablon atau cetak lainnya. Oleh karena itu, di Cina lah sejarah sablon itu muncul. Cetak sablon atau sejarah cetak saring telah lama dikenal dan digunakan oleh bangsa Jepang sejak tahun 1664, abad ke-17. Ketika itu, Yujensai Miyazaki dan Jisukeo mengembangkannya dengan menyablon kain kimono beraneka motif. Penyablonan kimono itu dilatar belakangi oleh kaisar yang melarang menggunakan kimono bertulisan tangan. Pasalnya, kaisar sangat prihatin karena tingginya harga kimono motif tulisan tangan yang beredar di pasar. Dengan keluarnya kebijakan tersebut dapat ditekan dan kimono motif sablon mulia banyak digunakan oleh masyarakat Jepang. Sejak itu, teknik cetak sablon mulai merambah ke negara-negara sekitar akhir abad ke-18 dan akan tetapi cetak sablon pada masa itu berkembang tidak terlalu baik. Penggunaan kain gasa atau screen sebagai acuan cetak sebelum dikenal penyablonan masih menggunakan teknik pengecapan atau menggunakan model cetak atau mal. Baik, untuk materi ketiga akan dibacakan oleh Naila. Cetak saring terbagi dua bagian, yaitu pertama cetak manual dan cetak digital. Pertama, cetak manual. Cetak manual adalah sablon manual adalah teknik sablon yang menggunakan alat yang dibuat layar atau screen yang tersedia dalam berbagai bentuk, ketebalan, ukuran, dan juga jaring tipis dan tebal dari alat yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Cetak digital. Digital sablon adalah proses sablon yang terutama dilakukan oleh komputer dan printer, di mana fungsinya kurang lebih hanya operator dari dua perangkat dan beberapa fungsi lainnya. Contoh cetak saring atau sablon pada berbagai macam produk tekstil seperti tas, celana, sweater, kaos, spanduk, dan banner. Baik, untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Cindy. Teknik pembuatan. Teknik pembuatan dibagi menjadi 3 bagian. 1. Proses pre-proses. Pre-press. Proses desain, proses pembuatan film atau klise sablon. Template atau proses aduk. 2. Proses pencetakan. Saat mencetak, kalian harus memperhatikan ketika menggunakan teknik menyapu yang benar. Karena proses pencetakan sangat sederhana, yaitu mentransfer tinta ke media yang diinginkan dengan menggunakan kain saring atau yang biasa dikenal dengan screen. 3. Proses pasca pencetakan, drying atau kering.
Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.